So let's start. I'm going to introduce myself first a bit. Saya akan kenalkan diri saya sedikit. I'm Rizali Pilare, I'm from the Philippines. Saya Rizali Pilarel dari Filipina. I'm actually working as a scientist in a university, Saya sebenarnya seorang saintis dari sebuah universitas researching for molecular diagnosis for animal health. dan seperti mengadakan research untuk kesehatan binatang. But tonight, I'm going to share you what it means to serve God even more. Tapi malam ini saya akan berbicara tentang bagaimana melayani Tuhan lebih lagi. In our different workplaces, we have different positions, we have different passions, but where do we meet? Dan di dalam pekerjaan kita punya banyak posisi, kita punya banyak keinginan gitu ya. Tapi di mana sebenarnya kita dibutuhkan? So our key text for tonight will be coming from Ephesians 4:1-16. Jadi kunci daripada ayat kita hari ini akan diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. And it is entitled A Life Worthy of Calling. Itu berjudul hidup yang layak untuk panggilannya. So do you know what your calling is? Jadi apakah saudara tahu panggilan saudara? Can you raise your hand if you know your calling? Boleh saudara Now, angkat tangan kalau saudara at this tahu moment. panggilan hidup saudara? Who among you know your calling now? Berapa banyak dari saudara tahu panggilan saudara sekarang? So I see most hands Jadi are saya not lihat are not raised up. banyak tangan yang tidak terangkat. So let's dig in. Jadi kita akan gali lebih dalam. So most questions for us Christians is, what is calling? How do I know what my calling is? Nah, kebanyakan orang Kristen bertanya, apa itu panggilan dan bagaimana saya tahu akan panggilan saya? How can you discover it if you don't know it yet now? Bagaimana engkau bisa menemukannya kalau engkau belum mengetahuinya? And how are you keeping it if you know it? Dan bagaimana engkau menjalankan atau menyimpannya, menjaganya kalau engkau tidak tahu? In Ephesians 4:1, it says there, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Kalau bahasa Inggris katakan seperti ini, oleh sebab itu aku menasihatkan kamu, aku seorang misalnya yang dipenjarakan oleh Tuhan, dipenjarakan oleh Tuhan atau ditawan oleh Tuhan, akan memohon dengan sangat kepadamu. In this chapter, in this book actually, Paul is the speaker. Di dalam kitab ini sebenarnya Paulus sedang bicara. And you know what, when he's speaking of this, beseeching us to walk worthy of the calling, he's actually in prison. Dan waktu dia memohon pada kita, sebenarnya dia lagi di dalam penjara. And this verse 1 is actually his plea for the believers. Dan di ayat 1 ini sebenarnya dia lagi memohon kepada semua orang percaya. So, if you do not believe in Jesus Christ yet, just don't listen to me. Jadi kalau saudara belum percaya Yesus, gak usah dengerin saya. But Tapi I know that we all here claim that Jesus Christ is our Savior and our King. Amen? Tapi kita semua di sini, saya percaya kita mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan penyelamat kita. Amin. Amen. So let's all live life worthy of the calling with which we were called. Jadi selayaknya kita hidup sesuai dengan panggilan di mana kita dipanggil. It says here in Ephesians 4:7, but to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. And what it means, and what does apportion mean? Maksudnya seporsi, kalau bahasa Inggris bilang seporsi itu apa? It means that each one of you
Before we were even born, as it says in Jeremiah, the Lord knew what we are going to do in this entire life. Jadi itu artinya gini, di dalam seluruh hidup kita itu sebenarnya Tuhan udah tahu apa yang akan kita lakukan di dalam hidup. In verse 11 it says, "So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers." So karena di ayat 11 dikatakan seperti ini, bahwa Kristus sendiri yang memberikan kepada para rasul, para nabi, para penginjil, para gembala dan para pengajar. So there are different ways for us to serve the Lord, but unity does not mean uniformity as well. Ada begitu banyak cara kita bisa melayani Tuhan, tapi kesatuan bukan berarti kita harus seragam. Just like our body, we have different parts of our body which is working as one. Itu sama seperti tubuh kita, ada begitu banyak bagian-bagian tubuh kita, tapi kita berfungsi sebagai satu kesatuan. But what is that for? Tapi untuk apa itu? In verse 12, it says here, it is to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Di ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. And I want you to remember this. Dan saya mau saudara mengingat akan hal ini. Save people, serve people. Selamatkan orang dan juga melayani orang, layani orang. And if you can remember this for the entire conference, it will be good, I think. I want to leave you, and if we could just stop here. This is your take home now. Like for me tonight, save people, serve people. Kalau saya bisa meninggalkan sesuatu buat saudara, dan saudara bisa ingat ini seumur hidup saudara, itu hanya satu ini, yaitu selamatkan orang, layani orang. So how are we going to serve people? Jadi bagaimana kita akan melayani orang? I have 3 points here. Ada 3 poin di sini. Reaching up, menjangkau ke atas, reaching in, menjangkau ke dalam, and reaching out. dan menjangkau keluar. Reaching up means prayer, menjangkau ke atas artinya berdoa, and studying His Word. Berdoa, membaca, dan mempelajari firman Tuhan. Reaching up means it's towards the Lord. Menjangkau ke atas artinya kita mengarah kepada Tuhan. Just like in Matthew 6:33 that we have to seek God first. Seperti di Matius 6 ayat 13 kita harus cari Tuhan dulu. And that's our basic foundation in reaching and serving people. Itulah dasar daripada kehidupan kita untuk menjangkau orang. Second is reaching in. Dan yang kedua adalah menjangkau ke dalam. It means look to one another and find needs. Dan artinya gini, lihat satu dengan yang lain, temukan kebutuhannya. Because people in Ephesus are needy and they also need love and support, just like us. Do you need love and support, guys? From your fellow churchmates? Sama seperti orang-orang di Efesus, mereka membutuhkan dan mereka juga perlu kasih dan perlu support. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga harus melakukan seperti itu. One of the saddest thing in churches nowadays is that the same door we use to invite non-Christian is the same door of which our fellow believers go out and exit. Ya, yang menyedihkan adalah di dalam gereja hari-hari ini, pintu yang sama yang membawa orang-orang percaya untuk masuk adalah pintu sama yang membuat orang-orang yang datang ke gereja itu keluar. So let us not be hungry to
only reach the non-believers, but also to reach our fellow believers. Jadi jangan kita cuma menjangkau orang-orang yang percaya, yang tidak percaya saja, tapi mari kita juga menjangkau orang-orang yang percaya, orang-orang yang seiman. Nowadays, the rate of depression is getting higher, especially in us, in our generation, younger generation. Hari-hari ini peningkatan depresi terjadi khususnya dalam generasi kita, waktu-waktu ini. And we Christians are not excused to this. Dan kita orang-orang Kristen kebanyakan tidak terbiasa dengan ini. So let us not give up in reaching our fellow believers. Jadi jangan kita pernah menyerah untuk menjangkau ke dalam, yaitu orang-orang percaya, sesama orang percaya. But how? Tapi bagaimana? I have here aloha. Saya memiliki satu, oh, ada aloha di sini. Can you say aloha? Bisa bilang aloha? Can you say it louder, please? Bisa lebih kencang? All right, you're still awake. Baik, masih terbangun rupanya ya. Aloha means ask, listen, observe, help, and ask again. Jadi aloha itu artinya kalau dalam bahasa Inggris, ask itu tanya, listen itu mendengarkan dengan hati, observe itu perhatikan, help itu tolong, kemudian ask again artinya tanya lagi keadaannya. Ask, we should be sensitive with our fellows. Tanya, kita harus sensitif dengan sesama kita. But also, we should be prayerful about it and act upon it. We don't just pray about it, but we should also act upon it. Dan kita kemudian waktu sudah tanya, kita juga berdoa untuk itu. Tapi bukan cuma doa, kita akan bertindak setelah berdoa. Let us learn how to listen attentively and not just hear words. Jadi mari kita belajar mendengar dengan hati, bukan hanya mendengar kata-kata. And observe, let us consider one another to provoke unto love and to good works. Observe atau perhatikan, mari kita belajar untuk istilahnya perhatikan satu dengan yang lain. And here in help, if you remember the story of Moses, Aaron, and Hur, ya kalau saudara ingat cerita Musa, they were able to let the stand still for the whole duration of the battle because Aaron and Hur were helping Moses to lift his hand up. Ya, waktu itu terjadi perang dan Musa bersama dengan Harun dan Hur itu bisa menghentikan matahari. Mereka berdoa dan Musa berdoa, matahari terhenti dan tangannya terangkat gitu ya. So to conquer our battles, jadi untuk mengalahkan peperangan kita, maybe we should also support each other's hands and lift each other up. Oke, maaf. Itu tadi Musa, orang Israel bisa menang ketika tangan Musa terangkat. Ya, jadi waktu Hur dan Harun mengangkat tangannya, mereka menang. Nah, kita juga seperti itu. Kita harus saling menopang satu dengan yang lain. But it does not end in helping. Dan kita berhenti untuk menolong. We should keep reaching out and ask again. Kita harus terus menjangkau keluar dan kemudian tanya lagi. Aloha. Aloha. So for the last point, reaching out. Dan untuk terakhir kali ini menjangkau ke atas. In Matthew 9:35 to 38. Di Matius 5 ayat 35 sampai 38. The context actually says that the community at large awaits for us. That if we, dikatakan bahwa komunitas yang besar itu menantikan kita. If we are grounded and we support each other and we serve each other, we will also be able to serve our own community. Kalau kita benar-benar istilahnya napak dan betul-betul bisa menjangkau satu dengan yang lain, kita bisa menjangkau komunitas di sekitar kita. And tonight I encourage you
Dan malam hari ini saya mendorong saudara, that whatever you're going through, apapun yang saudara sedang alami, may we not lose our compassion for the lost. jangan pernah kita kehilangan belas kasihan untuk yang terhilang. Compassion for the lost in action, because we also have to do something for what we have in our hearts. Belas kasihan, di dalam belas kasihan itu untuk yang lain, karena kita punya sesuatu di dalam hidup kita bagi mereka. So, for the challenge, Untuk tantangan, I'd like to remind you of Matthew 5:14. saya mau ingatkan saudara tentang Matius 5:14. You are the light of the world, a city that is set on a hill that cannot be hidden. Engkau adalah terang dunia, suatu kota di atas bukit, tidak dapat disembunyikan. So wherever we are, whenever, Dimanapun kita berada, kapanpun, we are meant to add flavor. kita harus memberikan rasa. We are not meant to change the flavor itself, being salt in the community. Nah, waktu kita menjadi garam di tengah-tengah komunitas, kita bukan mengubah rasa daripada komunitas itu, bukan. Saturating it only with our theology, Dan hanya istilahnya memasukkan teologi kita. but we also have to relate and connect with them. Tapi kita harusnya hidup dan berkoneksi, berhubungan dengan mereka. And lastly, Dan terakhir, we are the light kita adalah terang that is meant to serve as guide to right direction. yang berguna untuk menuntun, untuk menunjukkan jalan. So my last question for you would be, Jadi pertanyaan saya yang terakhir pada saudara adalah, how are you serving where you are planted at the moment? bagaimana kamu melayani di tempat kamu ditanam? Can you ask that yourselves now? Bisa tanya pada dirinya sendiri sekarang. If you know your calling right now, how are you serving where you are planted? Kalau engkau melayani, kau tahu panggilanmu, bagaimana cara engkau melayani di tempat engkau ditanam? So actually, this is where I'm going to end, and I hope you're going to ponder that even more tonight. And as we go along this conference, you'll be able to answer, how am I serving to my workplace, in my family, in my core, with my friends? Jadi ini akan menjadi terakhir, saya mengharap saudara merenungkannya kembali. Waktu saudara kembali, saudara boleh tanya, bagaimana aku bisa melayani, baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, di gereja, dimanapun, di tempat kerja, dimanapun saudara ditanam. Alright, so Baik, can I give you the 3 points? Reaching in, reaching out, reaching up, reaching in, and then reaching out. Can you recite that with me? Reaching up, bisa saudara ikut reaching dengan saya? in, and reaching out. Alright. Menjangkau ke atas, menjangkau ke dalam, dan menjangkau keluar. Thank you and have a good night, guys. Terima kasih Tuhan.